menit, itu kita tidak ganti ya. Jadi dari awal sampai akhir kita tetap pakai link ini, seperti itu. Ya, jadi untuk pertemuan 2 ini, yaitu kita akan membahas terkait matrik, ya. Nah, terkait matrik dan juga ini ya, notasinya, dan juga bagaimana menyelesaikan persamaan dua matrik. Nah, matrik itu apa? Nah, kalau secara definisi ya, matrik itu adalah suatu kumpulan ya dari bilangan di mana yang disajikan ya, jadi kumpulan dari bilangan ini yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom ya, yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung ya, bisa pakai kurung siku, bisa juga pakai kurung seperti ini ya. Oke, jadi itu yang dinamakan dengan matrik. Jadi matrik itu adalah kumpulan dari bilangan ya, yang membentuk baris ya dan kolom ya dalam suatu ini ya, dan juga membentuk seperti persegi panjang di mana nanti termuat di antara sepasang tanda kurung ya. Oke. Dan untuk nama matrik ya, nama matrik itu nanti menggunakan huruf besar ya, misalkan ini ada matrik A, matrik H, nah ini kan pakai huruf besar. Dan untuk anggotanya ya, anggota atau elemen dari suatu matrik itu dapat berupa huruf kecil, bisa juga berupa angka ya. Nah, ini tadi ya, untuk tanda kurungnya bisa kurung biasa atau bisa juga kurung siku ya, boleh ya. Kita bisa pilih salah satu. Oke. Ya, selanjutnya pada notasi matrik di sini kita juga mengenal istilah ordo. Ya, ordo dari matrik. Ordo matrik itu merupakan ukuran matrik ya, yang merupakan banyaknya garis, ya garis horizontal ya, dan banyaknya kolom. Kolom itu garis vertikal. Oke, kalau horizontal berarti dari kayak gini ya, dari kiri ke kanan, ini kan horizontal. Kalau vertikal, nah itu dari atas ke bawah ya, itu vertikal ya, seperti itu. Ya, jadi pada notasi matrik ya, jadi untuk nama itu pakai huruf besar, dan untuk anggota atau elemennya itu nanti berupa huruf kecil ataupun bisa juga angka, dan menggunakan tanda kurung ya. Kurungnya bisa kurung siku ya, ini kurung siku, bisa juga kurung seperti ini, kurung biasa. Dan untuk ordo ya, ordo itu menyatakan suatu ukuran matrik ya dalam banyaknya garis dan banyaknya baris dan banyaknya kolom ya pada matrik tersebut. Oke. Ya, jadi tadi ada baris dan ada kolom ya. Pada matrik itu bisa kita misalkan untuk baris itu sebagai M ya, itu sebagai baris, dan untuk kolom kita bisa nyatakan sebagai N ya. Jadi suatu matrik yang mempunyai M baris dan N kolom itu disebut matrik berordo atau berukuran M kali N. Ya, jadi bisa disebut ordo itu dalam ya ini ya, M kali N. Lalu untuk notasi dari matrik A, nah itu dapat dinotasikan sebagai AIJ. Ya, tadi ya suatu anggota dari matrik itu kan dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, berarti di sini untuk notasi dari matrik A itu merupakan terdiri dari suatu matrik AIJ. Seperti itu. Oke.
Nah, untuk di sini memudahkan menunjuk anggota matriks ini bisa seperti ini ya. Misalkan di sini ada matriks A. Nah, di mana pada matriks A ini yaitu terdiri dari ada anggotanya A11, A12 sampai dengan A1N ya. Lalu selanjutnya ini kan jadi yang dinamakan baris itu yang ini ya. Ini baris pertama. Ini baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Nah, ini untuk baris. Nah, kolom itu yang ini. Ini kolom ya. Kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Ya. Jadi tadi kan ordo itu berukuran M kali N. Berarti yang M itu adalah yang ini ya, yang baris ya. Yang ini. Oke. N itu yang ini ya. Jumlahnya ya, jumlah dari kolom. Oke. Ya, jadi tadi ini pada suatu matriks terdiri atas tadi ada A11 dan seterusnya. Pada baris pertama, lalu A21 dan seterusnya sampai A2N, lalu A31 sampai A3N ya, dan seterusnya sampai A3N. Lalu ya untuk baris selanjutnya itu AM1 sampai dengan AMN ya. Di mana I ini ya, untuk yang ini, I ini itu dimulai dari 1, 2 sampai dengan ke M ya. Karena kan ini ya, ini tadi A, I, J ya, untuk notasinya tadi. Nah, I ini itu kan berarti untuk baris ya. Nah, J ini untuk kolomnya. Seperti itu. Di mana baris itu kan tadi dapat dinyatakan dengan M, dan kolom dinyatakan dengan N. Ya. Misalkan kita punya ada anggota matriks baris, misalkan barisnya itu 1, kolomnya 3. Berarti kalau kita nyatakan dalam notasinya, ya notasi untuk anggota matriksnya, itu berarti A1, 3. Ya, berarti anggota dari matriks A1, 3. Seperti itu. Ya, jadi 1 itu untuk baris, 3 itu untuk kolom. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, di sini ada contoh matriks. Ya, di mana di sini ada matriks A yang berordo 4 kali 2. Nah, barisnya berarti berapa ini? Dari ordo 4 kali 2 ini. Barisnya 4 atau 2? 2. Baris. Ingat ya, ordo itu berukuran M kali N. M itu tadi apa? Baris. Ya. N itu kolom. Ya. Ingat. Ya, ini kan M-nya. Ini N-nya. Berarti 4 itu untuk kolom. Baris. Ya. 2 itu untuk kolom. Ya. Oke, ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Kalau ada ordo matriks, ya itu kan kalau bentuk umumnya itu ordo matriks itu kan M kali N. Di mana M itu baris, N itu kolom. Jadi kalau ada matriks 4 kali 2, berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Misalkan ada matriks 5 kali 3, berarti barisnya ada 5,
kolomnya ada 3, ya. Baris itu yang ini ya, ini baris nih. Yang selingkar ini baris, ya. Di sini kan ada 4 ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oke. Nah, untuk kolomnya yang mana? Ya kolomnya yang ini. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Oke. Ya, jadi kalian harus bisa bedakan ya, mana baris dan mana kolom. Ya, jadi apabila dinyatakan ordonya tadi 4 kali 2, berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Oke. Nah, misal saya ada contoh matrik. Nah, misalkan saya punya matrik B. Nah, matrik B ini dapat kita nyatakan berordo berapa? Ada berapa ordo dari matrik B? 3 kali 5. Iya, benar. Jadi, ordo dari matrik B ini adalah 3 kali 5. Kenapa 3 kali 5? Karena terdiri dari 3 baris. Ya, ini ada 3 kan barisnya. Dan terdiri dari 5 kolom. Ini kolomnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi itu ya, terkait baris dan kolom. Jadi kalian harus bisa membedakan antara baris dan juga kolom. Lalu selanjutnya untuk bilangan yang terdapat dalam sebuah matrik itu dinamakan entry dalam matrik, atau bisa juga dinyatakan elemen atau unsur. Ya, jadi untuk angka 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, dan lain sebagainya itu dapat disebut elemen, bisa juga unsur, bisa juga anggota. Ya, jadi banyak ya penamaan untuk entry dalam matrik ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke. Ya, ini ya. Tadi juga sudah saya jelaskan sedikit. Jadi untuk ya tadi misal ada kita punya elemen atau unsur A12 misal pada matrik A. Nah, berarti elemen A12 ini itu terdiri termasuk elemen atau anggota pada matrik A pada baris pertama kolom ke-2. Ya. Berarti ya gitu ya. Di barisnya 1 dan kolomnya 2 ya. Jadi elemen atau unsur ini berada di sini, baris ke-1, kolom ke-2. Begitu juga misalkan untuk A21. A21 ini merupakan suatu unsur atau elemen pada matrik A ya, yang berada pada baris kedua kolom pertama. Seperti itu. Ya, jadi untuk unsur matrik itu dinyatakan dengan AMN ya. Seperti ini. Berarti kan ini baris, ini kolom ya. Oke, M itu baris. N itu untuk kolom. Oke. Ya. Untuk matrik baris ya. Jadi ada matrik baris dan matrik kolom. Jadi matrik baris, ya apa itu matrik baris? Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya mempunyai satu baris. Ya. Contohnya di sini ada matrik C. Ini punya satu baris. Ya. Satu baris dan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom ya. Nah, untuk matrik yang hanya punya satu baris seperti ini, mau kolomnya ada 4, 5, 6, dan seterusnya, itu bisa dinyatakan atau biasa kita sebut sebagai matrik baris. Ya. Karena memiliki hanya satu
baris. Sedangkan untuk matrik kolom, ya, matrik kolom itu adalah suatu matrik yang memiliki hanya satu kolom. Ya, ini satu kolom. Ya, walaupun di sini dia ada 1, 2, 3, ada 3 baris ya. Tapi memiliki satu kolom. Ya, jadi disebut sebagai matrik kolom. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk operasi pada matrik, ya jadi operasi pada matrik itu kan ada operasi penjumlahan ya. Ya jadi ini operasi pada matrik. Yang pertama itu ada penjumlahan matrik. Jadi matrik itu bisa kita jumlahkan seperti itu. Oke. Dan di sini ya untuk penjumlahan matrik ya apabila ada dua matrik ya, matrik A dan matrik B ya, di mana dua matrik tersebut memiliki ukuran yang sama. Ya, maka hasil penjumlahannya adalah A ditambah B adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak bersesuaian dalam kedua matrik tersebut. Oke, entry itu kan tadi ya, elemen atau unsur ya. Oke, jadi pada penjumlahan matrik, itu syaratnya satu, yakni harus memiliki ukuran yang sama. Ya, harus punya ukuran yang sama. Dan juga nanti yang kedua, untuk penjumlahan itu didapatkan dengan cara menambahkan ya bersama-sama entry yang seletak ya, seletak bersesuaian dalam kedua matrik tersebut. Ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ya apabila ada dua matrik yang berbeda ordo atau ukuran, itu tidak dapat dijumlahkan ya. Jadi syaratnya pada penjumlahan itu memiliki ordo sama ya, memiliki ordo sama ya untuk dua matrik tersebut. Nah, di sini kita ada matrik A dan B. Nah, untuk matrik A ini ordonya berapa? Ordonya 3 kali 3. ya benar nih, ordonya ini 3 kali 3. Matrik B 3 kali ya. 3 juga. Nah, sehingga matrik A dan B itu dapat dijumlahkan karena memiliki ordo yang sama. Oke. Dan untuk penjumlahan matrik di sini kan tadi diperoleh dari menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian. Berarti ditambahkan itu adalah yang ini. Ya, A11 ditambah dengan B11. Karena kan dua elemen atau dua unsur ini itu seletak. Ya. Karena kan A11 itu terletak pada baris 1 ya. Dan terletak pada kolom 1. Untuk B11 nah ini juga kan terletak pada baris 1 dan kolom 1. Ya, jadi itu maksudnya seletak ya. Jadi harus berada pada posisi yang sama. Oke, berarti di sini A11 ditambah B11 ya ini ya. Lalu begitu juga A12 ditambah dengan B12 karena seletak. Begitu juga A13 ditambah B13. Begitu juga untuk yang lain. Ya. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, ini gampang ya. Kalian tinggal jumlahin aja yang sama. 4 ditambah 3, 2 ditambah min 4, min 1 tambah 2, 3 tambah 1. Lalu 3 ditambah 2 tambah 1,
min 2 tambah min 2. Ya, min 2 tambah min 2 berarti kan min 2 kurang 2. Sehingga hasilnya ini. Kalau dengan menggunakan oktav, itu kita juga bisa melakukan penjumlahan ya, penjumlahan matrik. Misal kita punya matrik ini nih, mau kita jumlahin pakai oktav. Nah, berarti berarti tadi kan ada matrik, kalau kita buatkan A, ini pakai huruf besar ya. A itu sama dengan apa tadi? 4 ya. Ada 4, lalu ada 2. Ya, jangan lupa ya untuk pemisah antara baris pada MATLAB itu pakai titik koma. Lalu ada min 1, 3, lalu baris kedua itu ada 2 ya. Iya, 2 min 2. 2 min 2. Oke. Nah, selanjutnya matrik B ya. B sama dengan 3 min 4, lalu jangan lupa pakai titik koma, lalu 2 ya. 2, 1, jangan lupa pakai titik koma, lalu 1 dan min 2. Oke. Lalu selanjutnya untuk penjumlahan, nah penjumlahannya kita misalkan aja matrik C ya. Matrik C itu A ditambah B. Oke, sama hasilnya? Sama ya. Oke, jadi seperti ini untuk penjumlahan matrik pada ini ya, MATLAB. Dimana di sini kita pakainya oktav ya. Kita lanjutkan. Yep. Untuk pengurangan juga sama ya, kalau di oktav itu kodenya ya. Untuk pengurangan sendiri ya, jadi sama juga untuk definisinya ya dengan penjumlahan, di mana pengurangan itu dapat dilakukan apabila ada dua matrik yang ukurannya sama. Ya. Maka nanti matrik tersebut bisa dikurangkan ya. Dan juga untuk pengurangan, itu yang dikurangkan adalah ini ya, mengurangkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua matrik tersebut. Oke, misalkan ini ada matrik A dan matrik B, berarti yang dikurangkan itu adalah A11 dengan B11. Begitu juga untuk yang A12 dikurangkan dengan B12. Begitu juga A13 dikurangkan dengan B13. Ya, ini masih gampang ya. Oke, hari ini kita yang gampang ini. Jadi hari ini kita hanya belajar operasi matrik yang penjumlahan dan pengurangan. Oke. Selanjutnya, ini ada soal ya. Oke, dari soal ini, ya ada matrik A ya dan matrik B. Ordo dari matrik A berapa? Ordonya ordo berapa ini?
Ya, benar ya. Ini 3 kali 3. Lalu matrik B. Ya. Sehingga karena ordonya sama, itu dapat kita kurangkan. Ya. Jadi sebelum kalian kurangkan, kalian cek dulu ordo matriknya. Kalau ordonya sama, ya bisa dikurangkan. Kalau ordonya tidak sama, ya jangan kalian kurangkan ya, karena tidak bisa. Oke. Selanjutnya, untuk pengurangan, berarti kan 1 dikurang 1 ya, karena kan berada di posisi yang sama ya. Lalu juga 0 dan 1 itu dikurangkan, dan juga min 1 dan 1 itu dikurangkan. Oke, dan seterusnya. Dan didapat hasilnya ini. Oke. Nah, ini akan kita cobakan pakai Oktav ya. Oke. A sama dengan A tadi 1, lalu 0, lalu min 1. Lalu 2, lalu 2, lalu min 3 ya. Lalu 3, lalu 4, lalu 0. Oke, ini ya untuk matrik A. Oke, kalau kalian pakai titik koma, itu nanti akan tidak terbentuk matriknya ya. Kalau ini kan terbentuk tadi matriknya ini. Boleh juga pakai titik koma. Oke, lalu selanjutnya matrik B. Matrik B-nya itu tadi sama dengan 1, 1 ya. Lalu ada min 1, lalu ada 2, lalu ada 4. Oke, lalu ada 3, 4, 2. Nah, untuk pengurangan ya kalian tinggal ini aja ya, misalkan matrik C ya untuk pengurangan. Berarti A dikurang B. Nah, ini hasilnya ya, sama ya. Oke, dan untuk penamaan matrik itu kalian terserah ya, bebas. Mau pakai nama PQR, ya Z, XYZ, ya boleh ya. Oke, ini terserah ya untuk penamaan ya, variabel matriknya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, oke, untuk penjumlahan K buah matrik. Oke. Untuk penjumlahan dari K buah matrik A, ya misal ya, jumlah dari K buah matrik A itu adalah suatu matrik yang berordo sama dengan A. Dan besar tiap elemennya adalah K kali elemen A yang seletak. Ya. Jadi dapat kita definisikan untuk yang ini, jumlah dari K buah matrik A, itu dapat kita definisikan jika K sebarang skalar, maka KA sama dengan AK. Itu adalah matrik yang diperoleh dari A dengan cara mengalikan setiap elemennya dengan K. Ya ini ya, contohnya tadi. Bentuknya K dikali A itu sama dengan A kali K. Ya, walaupun ini kan posisi K-nya di kiri, ya K dikali A sama dengan A dikali K. K-nya di kanan, itu tetap sama. Ya, maksudnya seperti ini ya, contohnya ya. Misalkan 2 dikalikan dengan matrik A. Ya. Itu kan sama aja dengan matrik A ini dikalikan dengan 2. Ya. 2 ini yang dinamakan dengan besaran skalar itu ya. Atau K. Seperti itu. Ya, berarti kalau misalkan ada matrik A itu, misalkan matrik A itu 1, 1, 1, 1, 2. Misal, 1, 1, 1, 2. Berarti untuk, misalkan kita ada skalar K-nya 2. Berarti kan 2A ya. Berarti 2A itu dikalikan. 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2 dikali 2.
Berarti kan ini 2, 2, 2, 4. Ya. Ini untuk matriks penjumlahan K buah matriks. Ya. Contohnya di sini 2A. Oke, ya jadi matriks itu bisa dijumlahkan dengan K ya, di mana K itu sembarang skalar ya. Lalu pada penjumlahan matriks itu nanti kita mengenal ada asosiatif dan juga komutatif. Nah, di sini untuk hukum dari penjumlahan matriks ya, jadi hukum penjumlahan matriks itu ada asosiatif dan komutatif. Maksudnya di sini yang pertama itu hukumnya A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Ya, jadi walaupun posisi A itu di kiri, itu sama aja penjumlahannya hasilnya dengan posisi A itu di kanan. Begitu juga untuk B. B ini di kanan, itu sama saja hasilnya dengan ketika posisi B itu ada di kiri. Nah, begitu juga untuk ini. Ya, jadi apabila ada matriks A itu dijumlahkan dengan penjumlahan dari matriks B dan C. Nah, ini sama saja dengan hasil penjumlahan matriks A dan B ditambah dengan matriks C. Selanjutnya, untuk hukum yang ketiga, ya apabila di sini ada perkalian ya dengan skalar, ya skalar K, ya K dikali A tambah B, ya K dikali penjumlahan ya, penjumlahan matriks A dan B itu sama aja dengan K, ya K dikali A ini ya, tambah K dikali B. Ya, ini sama saja dengan A tambah B ya, penjumlahan matriks A dan B dikalikan dengan skalarnya, ya dikalikan dengan K. Seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk hukum pada penjumlahan matriks itu. Ini ada 3 hukum seperti ini. Lalu selanjutnya untuk hasil kali matriks A yang berordo M kali P dengan matriks B yang berordo P kali N itu dapat dituliskan sebagai matriks C, ya, CIJ berordo M kali N. Oke, ini mungkin nanti akan dibahas ya di perkalian saja ya. Oke. Selanjutnya untuk kesamaan dua matriks. Jadi untuk dua matriks ini ya, jadi apabila ada dua matriks, misalkan ada matriks A dan B, nah kedua matriks ini dapat dikatakan sama apabila matriks A dan B ini memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Ya, dan juga memiliki unsur yang sama. Ya, jadi unsurnya harus sama. Oke. Unsur yang harus sama berarti nanti AIJ itu sama dengan BIJ. Oke. AIJ itu maksudnya elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. BIJ itu berarti elemen pada matriks B dari baris I dan kolom J. Nah, di sini ada contoh dua matriks. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A dan B itu dapat kita nyatakan sama ya. Jadi matriks ini itu sama. Kenapa sama? Karena memiliki ordo yang sama ya. Ordonya sama. Ya, di mana di sini sama-sama memiliki ordo 2 kali 2. Lalu juga
selain ordo sama memiliki unsur yang sama juga. Ya. Di mana pada baris pertama, kolom pertama unsurnya 2 untuk A. Untuk matriks B, baris pertama, kolom pertama unsurnya juga 2. Untuk baris pertama, kolom kedua itu unsurnya 4. Nah, ini juga sama ya. Unsurnya juga 4. Nah, ini baris kedua, kolom pertama itu unsurnya 0. Nah, ini juga 0. Baris kedua, kolom kedua itu unsurnya 1. Ini juga 1. Sehingga dapat dinyatakan bahwa matriks A dan B itu merupakan matriks yang sama. Oke. Dan untuk soal yang kedua ini, ada contoh untuk matriks A dan B. Ya, di sini seperti ini. Berarti matriks A dan B ini merupakan bukan matriks yang sama. Kenapa bukan matriks yang sama? Karena ordonya saja sudah berbeda ya. Yang satu itu yang ini, yang A ini, ordonya adalah 2 kali 3. Sedangkan yang B itu ordonya 2 kali 2. Nah, ya, ini tidak sama. Nah, ini untuk kesamaan 2 matriks. Jadi bila ada 2 matriks itu dapat dinyatakan sama, sehingga ya jadi apabila 2 matriks itu sama sehingga nanti berlaku ya berarti unsur A itu sama dengan unsur P. Lalu unsur B sama dengan unsur Q. Unsur C sama dengan unsur R. Begitu juga untuk yang lainnya ya. D itu sama dengan S. E sama dengan T. F sama dengan U. G sama dengan V. H sama dengan W. I sama dengan X. Ya. Jadi ini dapat dituliskan seperti ini. Oke, misal kita ada nanti ya soalnya. Oke. Nah, ini misal kita ada soal nih. Ya. Tentukan nilai X dan Z yang memenuhi persamaan matriks berikut. Tapi ini bukan matriks sama ya. Oke, jangan ini deh. Oke, saya bikin soal saja. Misal ya, ada 2 matriks, di mana matriksnya itu ada ada A, 1, 1, lalu 2, lalu misal B, lalu 3, 6, 1, 1. Misal ya, ini misalkan ini matriks P. Lalu selanjutnya ada matriks Q. Ada matriks Q itu terdiri dari 2, 1, 1, lalu 2, 7, 3, 6, 1, 1. Di mana matriks P dan Q itu sama. Sehingga ya. Oke, jika matriks P dan Q itu sama, nah sehingga untuk menentukan nilai elemen atau unsur pada matriks P untuk nilai A dan B itu dapat kita nyatakan seperti ini. Berarti A itu sama dengan 2. Ya. Karena kan pada baris yang sama, kolom yang sama ya. Lalu selanjutnya untuk B, elemen B. B ini berarti itu sama dengan 7. Ya. Jadi seperti itu ya untuk kesamaan 2 matriks. Ya, jadi apabila ada 2 matriks yang sama, berarti unsurnya juga sama. Oke, seperti itu. Di sini ada
soal latihan ya. Oke, jika diketahui ada matriks A dan B, maka tentukanlah hubungan antara B tambah A dan A tambah B. Nah, ini tadi kan untuk penjumlahan matriks itu kan berlaku sifat komutatif ya. Ya, di mana B tambah A itu kan tentunya sama dengan A tambah B ya. Oke. Jadi ini jawabannya ya. Berlaku sifat komutatif. Oke, sesuai dengan tadi ya hukum ini ya. Lalu selanjutnya untuk soal yang kedua, oke, sebuah matriks P berordo 2 x 2 memenuhi persamaan seperti ini. Tentukanlah matriks P. Oke, matriks P ini ya. Dimana di sini kita bisa lihat ini kan P ini itu dikalikan dengan skalar ya. Yakni skalarnya adalah 3. Nah, kalau skalarnya 3, ya 3P berarti 3 ini dikalikan pada semua unsur atau elemen P ini ya. Oke, berarti nanti dapat kita tuliskan seperti ini ya. 71 min 43 dikurang 3. Nah, ini kita misalkan untuk unsur dari matriks P itu A, B, C, D. Nah, itu sama dengan min 5, 8, 10, 9. Oke. Sehingga di sini dapat kita nyatakan ya. Kita tuliskan itu 7 dikurang 3A berarti sama dengan min 5. Berarti min 3A sama dengan min 5 dikurang 7 ya. Ya, Bu. Berarti min 3A itu sama dengan min 12 ya. Berarti A itu sama dengan 4. Ya. Karena ini minusnya saya hilangkan, sehingga A-nya 4. Nah, begitu juga untuk menentukan B. B itu tadi diperoleh dari hasil ini ya. Ini kan dikali dulu ya dengan matriks skalar. Berarti nanti 1 dikurang 3B. Ya, 1 dikurang 3B itu sama dengan 10. Ya. Berarti min 3B sama dengan 10 dikurang 1, karena kan satunya pindah ke kanan. Berarti min 3B sama dengan 9. Sehingga B sama dengan min 9/3 sama dengan min 3. Nah, ini jawabannya untuk B. Begitu juga untuk C dan D ya. Itu berlaku hal yang sama. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Oke, ini jawabannya. Lanjut ke soal ada latihan 3 ya. Oke, selanjutnya kalian kerjakan untuk latihan 3 dan 4. Ya. Oke, sekarang kalian kerjakan untuk latihan 3 dan latihan 4. Nah, ini ya, 3 dan 4. Oke, silakan Saya kerjakan. Sama D-nya, Bu. Kenapa? Yang 3 udah, yang 4 saya agak kurang yakin sama D-nya. Takutnya saya salah di Jawabannya. Ya, itu kan yang latihan 4 ABCD kan yang dicari Ya, huruf bentar. A, B, C, D. Ya, benar. kan butuh B kan. B-nya ini ya harus di cross check ulang sih. Ya misalnya B Jawabannya ya, saya kasih aja deh jawabannya. Untuk jawabannya A sama dengan min 7, lalu C itu nanti min 14, B sama dengan 2, D sama dengan 0. Oh iya. Ya, ini jawabannya ya. Lalu untuk yang nomor nomor 3, sorry. Z-nya 2. Nomor 3 ini kan yang cari X sama Z ya.
Di sini X-nya itu 2. 3/2 dan Z-nya 1. 3/2. Jawabannya ini. Oke, silakan kalian kerjakan. Saya tunggu 10 menit ya. Oke, Bu. 10 menit kelamaan, 5 menit.
Oke, gimana? Sudah? Dikit lagi, Bu. Yang nomor 3, jawabannya sama nggak kayak saya tadi? Yang X-nya 3/2, yang Z-nya 1. Ya, X-nya itu 3/2, Z-nya itu 1 ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, itu kan, karena ini kan berlaku yang seperti yang saya bilang tadi ya, ada hukumnya. Berarti untuk A tambah B, ya ini kan sama ya. Kita misalkan, berarti kan ini nanti sama ya hasilnya ya. Untuk A tambah B itu sama dengan ini ya. Atau ini ya, ini ada matrik min 4, 4, min 2, 3, tambah 6, min 6, 3, 2. Nah, itu sama dengan matrik 2, min 2, min 3, 3, ditambah dengan 2X, 0, 4, Z plus 1. Oke. Berarti nanti untuk kita akan mencari 2X ya. 2X itu kan ada di baris pertama, kolom pertama. Oke, seperti itu. Berarti min 1 ditambah 6 itu sama dengan 2 ditambah 2X ya. Berarti min 1 tambah 6 sama dengan 2 tambah 2X. Berarti 5 sama dengan 2 tambah 2X. Oke, lalu 5 kita pindah ya ke kanan, berarti 5 kurang 2 itu sama dengan 2X. Oke, sehingga kita dapat nyatakan, ini kan 3 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 3/2. Nah, untuk Z kan ada di ini ya, baris kedua, kolom kedua. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 3 tambah Z plus 1. Nah, ini itu sama dengan 3 tambah 2 kan 5. Sama dengan 3 tambah Z tambah 1. Nah, ini sama aja dengan 4 tambah Z ya. Berarti Z sama dengan, pindah ya, 4 ke kiri. Berarti 5 dikurang 4. Sama dengan 1. Ya. Oke. Ya, begitu juga untuk yang 4. Yang 4 sama ya. Oke, yang 4 sama semua jawabannya. A sama dengan min 7. Lalu C sama dengan min 14. Dan B sama dengan 2. Dan D sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Sama, Bu. Oke. Sama? Oke. Sama-sama. Baik. Ya. Dan untuk jawaban ini nanti kalian upload di tugas ya. Nanti akan saya buat create tugas. Tugas untuk hari ini ya. Di pertemuan 2 nanti kalian upload jawaban kalian yang latihan 4 ini di tugas pertemuan 2. Oke, nanti Oke, kalian Bu, siap. foto saja. Bisa kalian foto, nanti diupload. Kayak gitu. Ya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang bingung mungkin? Tadi saya agak bingung yang D-nya sih. Yang mana? D-nya? Yang D-nya saya agak bingung tadi. Oh, yang Tapi B. benar sih, jawaban benar. Ini. Enggak, bukan yang B. Kan, yang D-nya, Bu, yang D. oh, yang D. Iya, D-nya tadi Oke. sempat agak bingung, blunder aja. D itu kan ada di mana itu? Di baris ke Baris 2 ya. kedua, kolom 2. Ya. Itu juga Unma ini kan sama kan? Iya, Sama sama. dengan ini kan? Berarti kan 2D ya, tambah D. Berarti kalau misalkan dengan dari B sama kurang dengannya 2. udah 0. Ini kan berarti 3D ya. Iya, 3D. Sama dengan B kurang 2. B kan udah diketahui B-nya di udah atas. ada, udah ada. Iya, tinggal dapet. Gitu. Mau sama Ya. dengannya tetap misalkan hasil dari sama dengannya 0 tetap aja ya ininya 0. Iya. Paham. Oke.
Ya, jadi untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini, Ya, Bu. oke, untuk hari ini kita singkat dulu. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan ya untuk materi yang sama terkait matrik. Dan untuk linknya tetap sama ya. Ini saya tidak ganti-ganti link. Oke. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen ya di simanya ya. Iya, Bu, siap, Bu. Oke. Saya udah salam ya. Oke, saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.